walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu seperti apa, beramal soleh itu seperti apa. Karena kalau nanti ndak benar di dalam memberikan definisi, nanti ndak benar juga di dalam mengambil aksi, kan gitu. Aksi terkait dengan ayat-ayat yang kita pelajari. Siapa alladzina amanu? Siapa amilus solihah? Ini yang kadang hanya fait accompli, ya. Hanya berupa pengakuan saja, klaim. Aku sudah beriman, gitu. Nah, ketika keliru dalam memahami aku sudah beriman, padahal belum di mata Allah, maka dia merasa bahwa dia sudah berhak surga, padahal belum berhak di mata Allah, kan gitu. Atau sebaliknya, dia merasa bahwa sudah beramal soleh. Selanjutnya bukan sebaliknya, ya. Aku ini sudah wa'amilu sholihah loh. Lalu kemudian dia santai karena sudah merasa berhak mendapat surga. Padahal di mata Allah sebenarnya dia belum wa'amilu sholihah. Sehingga nanti teriak-teriak di akhirat, loh saya kan sudah beramilu sholihah, kok ternyata belum. Jadi aksinya akhirnya tidak sesuai. Kan kerugiannya eman kalau ternyata taunya nanti di akhirat gitu loh. Gitu. Sehingga ayo kita coba lihat definisi iman itu sebenarnya seperti apa, wa amilus sholihah itu seperti apa. Supaya nanti tidak rugi gitu loh, dulur. Mending kita itu mengkritisi di sini diri sendiri daripada dikritisi nanti di akhirat. Atau sekurangnya mending kita kenali bahwa kita ini belum sesuai kriteria di sini, senyampang kita masih bisa memperbaiki diri daripada diketahui bahwa kita belum memenuhi syarat, tapi nanti di sana sudah kasep. Kasep itu bahasa Indonesianya apa kasep itu? Kasep. Terlambat. Apa Pak Burman? Terlambat. Terlambat itu ya terlambat. Kasep. Terlanjur. Iya, terlanjur. Sudah kasep. Kalau di sana baru, oh gitu ta. Nah, sudah kasep. Maka ayo gitu ta. Itu sekarang gitu loh. Itu namanya proses penyadaran diri. Sekarang kita coba deh. Alladzina aman. Apa sih ciri-ciri orang beriman itu apa? Gitu ya. Nah ternyata orang-orang beriman itu, satu di antaranya itu loh ya. Satu di antaranya adalah orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu ya. Itu bersujud gitu kan, idza tutla alaihim ayatuna gitu kan, kharru sujadan wa bukiyan gitu. Kalimatnya itu adalah kharru bergetar sujadan itu wa bukiyan dan kemudian nangis. Artinya hatinya orang beriman itu lembut banget, gampang tersentuh oleh peringatan Quran. Tapi sebaliknya ya, hati-hati. Ada yang gampang tersentuh tapi tersinggung terus lari. Itu munafik. Tapi kalau gampang tersentuh, baper sebenarnya dia. Baper, tapi ujungnya itu positif. Baper, tapi arahnya kepada positif. Dia gampang tersentuh, tapi kemudian bergetar hatinya, lalu sadar. Oh gitu, ternyata aku banyak keliru. Gitu. Lalu menangis. Itu orang beriman. Satu di antara cirinya. Banyak itu ayatnya yang menyatakan betapa orang-orang yang diberi ilmu terdahulu
Artinya orang-orang yang beriman itu masuk hatinya ke dalamnya iman itu begitu. Coba dibuka di surat Maryam ayat 58. Enggak. Sudah ketemu? Surat Maryam ayat 58. Gus. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis. Nah, itu ciri-ciri orang yang telah beriman itu. Para nabi, para rasul, juga para pengikut mereka yang masih utuh setia, yang masih murni imannya. Itu gitu kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya mendengarkan peringatan yang hak. Lalu mereka tersentuh hatinya, itu lalu nangis, sujud. Gitu loh, sujud. Tapi hati-hati sebaliknya, ada juga yang tersentuh hatinya, terus marah-marah. Apa? Marah-marah. Marah-marah, benci, lalu lari dari peringatan. Wes, aku ndak ikut ngaji itu lagi, wes. Apa ngaji kok? Gitu dia. Ngaji kok nyinggung-nyinggung. Nah, gitu kan. Ngaji kok apa? Menjadikan kita kayak keliru terus. Nggak mau. Jadi masa kita keliru terus. Jadi justru ketika dengan sorotan terangnya Al-Quran, kemudian kelihatan ada noda-noda di dalam perilaku hidupnya, dia nggak mau. Wah, padahal sebenarnya bukan salahnya cahaya yang terang itu, tapi memang ada noda. Nah, kenapa selama ini dia nggak merasa ada noda? Karena pengajian atau keterangan yang disampaikan tidak terlalu terang, sehingga tidak mampu menyoroti noda dalam perilakunya. Pengajian yang diikuti itu ya samar-samar saja, sehingga tidak mampu menyoroti sampai rongga-rongga bawah kolong-kolong mejanya lah istilahnya gitu. Begitu ketemu sama pengajian atau keterangan yang jelas terang sampai menyoroti dalam kolong-kolongnya kelihatan, tidak mau. Ada juga yang begitu. Coba itu dibuka di surat Al-Baqarah. Coba. Al-Baqarah mulai dari ayat 17, nanti gantian satu-satu ya, ayat 17, 18, gitu kan, 19, 20. Itu sama-sama baca ayatnya aja tak terangkan ya, karena waktunya sempit. Misalnya di ayat yang 17 surat Al-Baqarah ini enggak orang beriman. Perumpamaan mereka itu seperti menyalakan api, setelah menerangi sekelilingnya, melenyapkan cahaya yang menyinari mereka, membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Maksudnya apa? Ini tuh seperti gini. Ketika ada cahaya terang gelap gitu, mereka seolah-olah sadar. Oh ya gitu tak, itu jalan. Begitu cahayanya tidak ada, ya semprot lagi gitu. Nah, kemarin pernah sempat ditanyakan Pak Warso di sini ya waktu itu. Kami tuh Gus, ketika sekarang ikut ngaji kayak gini gitu, itu wah iya ya sadar gitu. Tapi nanti setelah ngaji, entah 2-3 jam kumpul lagi sama dunia itu ya lupa lagi. Nah ternyata ada yang semacam itu. Lalu ada juga ini, yang ayat 19 nih. Au qasoyibi minas sama'i fi dzulumati. Disebutkan atau seperti orang ditimpa hujan dari kegelapan, ada petir jam gitu. Lalu mereka menyumbat telinganya. Nah, ini adalah orang-orang yang apa? Ketika ada petir, itu kan orang kemudian ya ja'aluna asabi'ahum. Ya, mereka menjadikan apa? Tangannya untuk menutupi telinganya. Itu apa?
orang yang ketika mendapatkan peringatan jelas lalu menyinggung hatinya, kemudian dia mbak mau denger. Nah itu tadi yang saya sebut. Gampang tersinggung tapi kemudian lari dari kebenaran. Nah, di situ sebut. Jadi betapa orang beriman, kita melebar nih ya penjelasan kita. Kalau dalam surat Maryam ayat 58 tadi, ciri orang beriman ketika mendengar peringatan Al-Quran yang terang jelas, lalu menyentuh hatinya, maka mereka kemudian kharru sujada wa bukiyan. Mereka bergetar hatinya, bersujud lalu menangis. Menangis sadar, menangis taubat. Itu orang beriman. Sementara dalam surat Al-Baqarah tadi, itu ciri orang munafik. Yang ketika mendengar penjelasan yang jelas dari Al-Quran, seperti ada kilat yang menyambar, dia menutupi telinganya. Maka ketika ada cahaya yang terang dari Al-Quran, dia tak mau dengar itu. Karena dianggap menyinggung perasaannya. Nah kembali dalam ayat yang kita kaji. Banyak itu dalam surat Al-Isra juga dijelaskan. Orang-orang yang beriman di masa lalu itu adalah ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran bergetar hatinya sujud, menangis dan bertambah imannya. Itulah. Ini ada 168 kamera. Nanti akan tambah mungkin sampai 170 segala macam. Ayo jadi orang-orang yang beriman dulu. Yang satu di antara cirinya adalah ketika mendengar peringatan, penjelasan, ternyata cara beribadah selama ini kita keliru, dikoreksi, ternyata cara hidup kita selama ini keliru, dikoreksi, ternyata sudut pandang hidup kita dalam melihat harta dunia dan itu keliru, dikoreksi. Ayo sadar. Ayo sadar. Kalau bisa kemudian sambil nangis lalu bersujud tadi. Bukan kok kemudian lalu kemudian malah marah-marah. Jangan gitu loh ya. Supaya apa? Dua gambar tadi kita berada pada gambar yang surat Maryam ayat 58. Jangan yang Al-Baqarah ayat 19 gitu ya. Dan Al-Isra banyak lagi. Kemudian surat Al-Anfal juga, surat Al-Mu'minun yang menyerangkan tentang ciri orang beriman. Nah, ciri yang kedua diantaranya adalah orang beriman itu mereka sudah sampai pada tahap menyayangi diri lain itu sebagaimana atau bahkan lebih menyayangi daripada menyayangi diri sendiri. Hadisnya banyak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman kamu sampai kamu itu menyayangi diri lain sebagaimana kamu menyayangi untuk dirimu sendiri. Hadis sahih itu ucapan Rasulullah. Nah, dari dua standar itu saja, belum standar yang lain, kita bisa melihat apakah kita ini alladzina amanu atau enggak. Kenapa? Karena di masa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah pernah ada yang merasa bahwa dirinya itu apa? Beriman, padahal belum. Dia baru Islam gitu. Kenapa? Karena dia baru melaksanakan, ya yang penting saya sudah sadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, bahkan saya sudah haji. Berarti sudah dong saya beriman. Ternyata tidak hanya itu. Coba buka surat Al-Hujurat ayat 14. Enggak. Nah, ketemu? Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Itu jelas. Ada yang mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, jangan. La taqul, jangan ngomong gitu. Kenapa? Karena kamu belum beriman. Kamu baru
Qalu aslamna, aslim apa? Islam. Islam itu artinya tunduk. Nah, orang kadang tunduk, entah itu syahadat, sholat, puasa, zakat, itu ya karena kewajiban atau karena lingkungan atau karena kebiasaan baru begitu. Nah, ternyata itu dalam kacamata Quran itu belum dalam standar iman. Gitu loh. Makanya kembalinya adalah bagaimana iman itu? Ternyata iman itu ya itu tadi. Kalau kalimatnya adalah tasyidu fil qalb, disahadahkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, dan diikrarkan lewat lisan. Tapi yang paling penting adalah wa amalu bil arkan, dan diamalkan dalam perilaku sehari-hari. Itu tuh ya. Jangan masuk waduh kok berat-berat gitu. Ya memang ini kita arah kembali kepada iman tadi. Kembali ke yang kita kaji di surat Al-A'raf ayat 42. Lalu yang kedua wa amilus sholihah. Nah, kalimat wa amilus sholihah atau muslihun, orang-orang yang baik, itu jangan pakai standar baiknya manusia loh ya. Tapi standar baiknya Allah. Karena semakin ke sini, itu manusia diarahkan kepada standar baiknya manusia aja tuh. Sehingga meskipun dia pakai pakaian yang terbuka sekali, joget-joget di panggung, terus nggak karu-karuan lah, minum-minuman homer apa segala macam, dia ngomong, nggak apa-apa, yang penting nggak nyakiti orang lain. Nah, standar nggak nyakiti orang lain ini kan standar amilus sholihahnya orang nih sekarang ini. Itu nggak pernah sholat, nggak pernah apa, yang penting kan baik sama tetangga gitu. Nah, kalau ini yang dipakai standarnya, maka rusak itu nanti. Amilus sholihah itu adalah baik vertikal habluminallah maupun horizontal habluminannas, itu dua-duanya harus baik. Itu baru amilus sholihah. Karena kalau hanya satu saja, sholatmu apik, nggak pernah telat, gitu kan? Puasamu, sholawatanmu bagus, tapi pelit sama tetangga, nggak bakal masuk surga. Kan gitu. Sebaliknya, sama baik sama tetangga, dermawan pol, tapi ternyata sama Allah ndak open, gitu kan? Terhadap ibadah ritual, sampean lalaikan, ya ndak akan masuk surga, gitu loh. Karena kalau pakai yang hanya habluminannasnya saja baik, dulu Abu Jahal baik loh sama para ibadah haji itu, dermawan, ingat itu. Abu Lahab, pamannya Nabi, itu baik sama Nabi. Mulai dari umur 0 sampai umur 40, baik. Wong yang sekarang dijadikan dasar maulid oleh orang-orang itu adalah karena dulu Abu Lahab itu syukuran waktu lahirnya Nabi Muhammad. Saking baiknya, kalau baik ukuran manusia gitu loh. Maka baik di sini wa amilus sholihah adalah dua sisi. Baik sisi transenden, vertikal, ritual kepada Allah, maupun sisi horizontal, sosial kepada sesama. Kalau orang Bali bilang, parahyangan dan pawongan istilahnya gitu. Itu harus sama. Nggak bisa. Nah, amilus sholihah ini harus kita maknai itu. Ya, la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kami juga tidak membebani orang kecuali sesuai kemampuannya. Ini juga jangan diartikan salah. Ada orang yang salah mengartikan ini lalu semaunya sendiri. Ketika diajak sholat 5 waktu, saya baru mampu sholat maghrib. Allah kan nggak membebani sesuai kemampuannya. Gitu dia. Pakai ayat ini. Jadi kalau nggak benar-benar, saya kasih contoh sering. Ada 2 orang, yang satu umur 24 tahun sama-sama sehat, yang satu umur 6 tahun. Disuruh ngangkuti bata. Lalu yang 5 tahun ini ngangkut bata berapa kira-kira? 2 buah gitu ya kan? Lalu yang 24 tahun ini sehat sama. Terus dia ngangkut bata juga 2 buah tok. Lalu dia mengatakan, kan semampunya, mas tatoktum. Kan Allah tidak membebani sesuai kemampuan, di luar kemampuan. Dia mengukur 2 bata itu dengan kemampuan anak 5 tahun. Ya nggak bisa begitu. Sholat 5 waktu,
bertutup aurat dan sebagainya, perintah dalam Quran, itu sudah Allah ukur sesuai kemampuan kita. Jadi jangan kemudian nggak mau bertutup aurat, masih buka-bukaan, terus Allah kan nggak mau membebani di luar kemampuannya. Nggak bisa begitu gitu. Ketika misalnya bertutup aurat, sholat, itu nggak ada negosiasi. Kalaupun ada rukhsah atau keringanan, itu keringanan yang diatur. Misalnya sholat 4 rakaat, karena dia sakit, kan Allah tidak mau membebani di luar kemampuan. Maka boleh dengan 2 rakaat orang yang dalam perjalanan. Atau yang sakit, yang harusnya sambil berdiri, Allah kan nggak mampu, nggak memberi, bukan mampu, nggak mau membebani di luar kemampuan. Sakit dia nggak mampu berdiri, maka dibolehkan sambil duduk. Sudah diatur, tapi nggak ada. Lalu, oh karena perusahaannya melarang berjilbab, maka Allah nggak memberi di luar kemampuannya, nggak apa-apa, celana pendek aja. Nggak ada gitu. Nggak ada. Atau misalnya karena sibuk, kan Allah tidak memberi di luar kemampuannya, jadi sholat ya cukup 2 waktu saja, maghrib sama isya, zuhur asar tidak usah. Tidak ada gitu. Yang ada adalah keringanan yang sudah diatur. Nah ini yang kadang diterjemahkan secara keliru. Yang dimaksud la nukallifu nafsan illa wus'aha atau mastata'tum, itu yang sesuai sudah diatur Allah. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ini yang saya suka banget ayat ini. Ayat ini yang saya suka banget dulu. Bangun ya. Ini. Coba saya buat mau tanya nih sama dulur-dulur semua yang di sini. Siapa yang hari ini atau kemarin punya masalah galau gundah gulana? Ayo coba. Ayo, saya mau tanya nih. Mbak Dia, oke, sudah tahu. Oke, sudah tahu gundah karena keponakan. Ayo siapa lagi? Yang punya karena kerjaan, karena utang, ayo coba. Jangan malu. Loh, gak ada yang ngomong. Ulo Gus. Mbak Ita, oke. Sedang gundah. Bu Rahma, gundah juga Bu Rahma. Saya Gus. Oke. Siapa lagi? Ayo. Enggak apa-apa. Siapa yang sedang punya masalah? Baik kemarin maupun hari ini. Alah, 172 kamera ini saya yakin punya masalah entah besar atau kecil. Itu Pak Burman yang senyum-senyum yang kelihatan harmonis gitu. Ya kadang masih punya masalah, ya kan? Iya, entah kecil atau besar. Entah karena gelasnya pecah, hal kecil itu kan. Sampai kemudian hal besar, misalnya entah rumahnya yang harus pindah. Kemarin itu ada yang datang ke saya. Karena dia mau dipindah dari Denpasar tugas ke Kupang sana. Wih, galaunya setengah mati. Padahal dibanding dengan orang yang tidak punya kerjaan, dia gajinya sudah mantap, anaknya juga sudah kuliah, ada yang sudah menikah dan punya rumah, kan enak sebenarnya. Tapi galau masih. Lah, kegalauan itu dulur, apapun jenisnya, itu nanti di akhirat itu diangkat sama Allah. Tidak ada sudah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghillin itu bisa diartikan dendam, bisa diartikan semua persoalan di dunia yang kita rasakan ini nanti di akhirat dihilangkan. Dihilangkan dulur. Sudah tidak ada lagi, kalau dalam surat Al-Waqiah itu tidak ada lagi galau-salau, tidak ada lagi mendengar di dunia hal-hal yang menyakitkan hati, yang bikin sedih, tidak ada. Tidak ada, diangkat semua. Lu kayak enak tak? Nah itu dah kehidupan yang benar-benar enak ya di situ tuh loh. Semua kesedihan sampean tidak ada sudah. Itu wanaza'na fi sudurihim min ma fi sudurihim min ghillin. Jadi semua gundah gulau, semua persoalan diangkat sama Allah. Sampean masih kerasan di sini tuh lo ngapain? Oh iya. Tadi saya baru tanya nih sama para TPU yang di depan saya ini. Saya bilang, hey,
Sampean yang misalnya nggak kerasan di sini, pengen pulang. Tadi saya Yoni kan ada yang punya walet ini di Kalimantan. Saya tanya Yoni, di sini mungkin karena sering dapat perintah dari saya untuk gini gitu. Kalau di Kalimantan nanti enak. Tapi kan di Kalimantan justru diperintah oleh walet. Tolong dong bersihin kandangku kan gitu. Terus ini yang dari Blora juga tak guyoni tadi. Kalau di sini misalnya tak suruh, tak ajak untuk bangun ini, bikin pondasi ya. Nanti kalau pulang ke Blora emang nggak disuruh. Punya sapi kan? Iya, ini tolong bersihin kelekku ini kan gitu. Siapa yang nyuruh? Sapi. Di sini Gus Glory. Nah, tidak ada lagi yang menyuruh, tidak ada lagi yang menyakiti hati kita itu nanti dulu. Nanti apa di dalam Al-Quran disebutkan? Tidak lagi mendengar la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salaman. Nanti di sana Mas Yo, udah nggak denger lagi suara-suara yang menyakitkan hati, berita politik yang menyakitkan hati, nggak ada lagi sudah. Wes pek-peken situ, nggak ada lagi apa, wes semua akan diangkat oleh Allah dan kita hanya mendengar salam, 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 salam. Salam sejahtera. Salamun alaikum bima sobartum. Lalu orang di surga mengatakan ini dulu. Waqalu mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya Allah, puji sembah sujud syukur ya Allah. Hanya karena hidayahmu aku bisa sampai di surga ini ya Allah. Jadi ini kalau zaman pakai mukaddimah sebenarnya nggak pas. Kenapa? Karena ini ucapan orang di surga lah. Kita belum di sana kok. Ya kan? Jadi hanya karena hidayahmu ya Allah. Hanya karena aku ikut ngaji di tiap pagi ya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin ya. Saya sampai di surga ini ya Allah. Seandainya aku dulu tidak mengikuti petunjukmu itu ya Allah dalam Al-Quran yang disampaikan tiap pagi itu ya Allah, aku nggak bakal nyampe sini. Wa makunalinah tadi Allah nggak mungkin ya Allah. Kalau seandainya dulu aku mutung karena tersinggung ketika ngaji itu, saya nggak akan nyampe sini ya Allah. Sudah syukur sembah sujudku ya Allah karena Engkau buat aku tidak mutung dan bertahan meskipun disinggungi Gus Glory tiap hari. Saya tetap bertahan karena Engkau ya Allah. Gitu. Bersyukur sampean. Bersyukur kepada Allah. Gitu. Iya kalau ketemu saya, matur suwun Gus ya, gitu nanti. Ya kan? Matur suwun di sana, Gus minta apa? Udah nggak butuh, saya udah dikasih Allah banyak nanti di sini, ya kan? Bareng laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang para utusanmu ya Allah dengan membawa kebenaran. Wa nudu antil kumul jannah yang kepada mereka kemudian sudah inilah surga. Itulah jalan menuju surga. Yang uristumuha bima kuntum ta'malun memang sudah diwariskan untuk kalian. Nah, saya kan sudah sering di sini nyampaikan ke sampean semua. Dulur, kita ini adalah pewaris surga. Kita ini adalah anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah KTP aslinya surga. Orang dari perkampungan elit surga yang dipannya dari intan berlian, yang tanahnya seluas langit bumi. Dunia ini sempit sedikit. Lah kok kita kemudian dengan mindset bahwa dunia ini seolah-olah ya kita ini mindset kere. Mindset kita itu harus mindset orang kaya, surga, ahli surga. Maka di sini sampaikan uristumuha bima kuntum ta'malun. Kita ini adalah pewaris surga, itu diwariskan untuk sampean. Rebut kembali hak sampean. Dengan cara apa? La tamudanna ainaika ila ma matta'na bih. Kamu jangan memalingkan kedua matamu kepada kenikmatan sedikit yang kami berikan kepada orang kafir itu. Jangan. Kamu itu penduduk surga. Loh gitu loh, Dulur. Oke, clear? Hari Senin. Semangat kerja. Segitu aja Mas ya. Ada yang mau ditanyakan Mas ya? Nggih, clear. Mohon maaf, saya mau Iya. tanya.
Ya, Bu Mesti. Oke. Mengenai yang disampaikan Gus tadi, saya mau tanya. Yang pertama, Allah mengukur kemampuan seseorang. Lah, banyak sekali ustadz-ustadz yang memberi tausiah mengenai puasa atau sholat. Katanya gini, kalau orang tidak kuat puasa 1 hari, misalnya bisa setengah hari. Kalau nggak kuat setengah hari bisa 1 jam. Kalau nggak kuat 1 jam ya intinya guyonannya itu ya itu semampunya lah intinya begitu. Sehingga banyak orang yang nggak banyak sih ya, ada orang yang memakai standar itu loh Gus. Puasa ya kan saya mampunya segini, padahal kan diwajibkan kalau orang sudah balik itu puasanya ya harus wajib 1 hari, misalnya harus full kan gitu puasa wajib itu. Namun banyak orang yang mengukur seperti itu karena ceramah Ustadz tadi itu, jadi dipakai standar menurut kemampuannya sendiri-sendiri gitu. Yang kedua tentang ayat 43 tadi, katanya Gus tadi kan banyak tidak cocok untuk dipakai mukodimah, tapi nyatanya yang saya dengar banyak orang memakai mukodimah yang ayat 43 tadi, hadana lihada tadi itu. Nggih, gimana itu Gus? Ya, jadi yang pertama gini, itulah pentingnya kita ngaji di tempat yang benar ya. Karena bahkan jadi yang namanya ibadah itu sudah ada tuntunannya. Ibadah itu sudah ada tuntunannya. Puasa itu ibadah, sholat itu ibadah, haji itu ibadah, zakat itu ibadah. Jadi itu sudah ada tuntunannya. Misalnya zakat. Untuk zakat nafas atau zakat fitrah sudah jelas ditentukan 2,5 kilogram misalnya, atau berapa sok gandum itu. Sudah. Lalu kemudian ya sesuai kemampuannya, kan bisa aja 1/4 gram. Ini merubah aturan Allah, enggak boleh. Yang boleh dirubah atau ditambah kurang itu tentang muamalah. Misalnya, dulu enggak ada uang kertas, sekarang pakai uang kertas. Enggak apa-apa, karena enggak melanggar syariat gitu loh. Dulu orang Mekah untuk tutup aurat itu pakai jubah, tapi kita pakai rok, pakai baju kurung. Tidak apa-apa, karena tidak merubah esensi. Tapi kalau ibadah itu tidak boleh, ditambah kurang itu tidak boleh. Sholat, maghrib 3 rakaat, akan sesuai kemampuan, 1,5 rakaat aja, rukuk langsung salam. Tidak boleh. Bahkan ditambahi itu loh tidak boleh. Kok misalnya ditambahi, kan baik maghrib kita tambah 6 kan tetap baik, nggak ada gitu loh. Makanya dalam hal ibadah itu jangan. Puasa juga gitu. Ini malah itu bahayanya. Puasa Ramadan itu kan boleh rukhsah atau keringanan untuk orang yang dalam perjalanan, yang sakit kan gitu. Tapi itu harus tetap ada qadanya, apa? Diganti min ayamin ukhar, di hari-hari lain. Orang haid, orang nifas, gitu kan? Itu boleh gak puasa, bahkan tidak boleh puasa, tapi harus diganti di tempat yang lain. Bukan kok kemudian 1 hari aja sesuai kemampuan. Ini saya sudah bisa mengatakan bahwa itu jelas keliru. Seringkali ini dinyatakan itu memang karena biar menyenangkan hati pemirsanya. Karena khawatir tidak disukai biasanya. Itu yang disebut dalam Al-Quran, Bu Mesti dan dulu semua. Banyak ahli kitab zaman dulu, ulama Bani Israel, yang taktumul kitab. Mereka menyembunyikan isi kitab. Atau bahkan talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Nah ini ya jelas tidak boleh gitu ya. Nah gimana dengan anak-anak yang puasa setengah hari itu? Itu tidak masuk ibadah, itu hanya masuk ikhtiar tarbiyah, pelajaran. Monggo saja, tapi dia tidak dihitung ibadah. Hanya sebagai apa? Bentuk pelajaran, latihan. Jadi karena anak yang seperti itu kan belum akil balik, artinya
kalaupun melakukan kebaikan juga belum dicatat pahala, kalaupun melakukan pelanggaran juga belum dicatat dosa. Itu sebagai pelajaran. Saya sih anak-anak kecil dulu nggak apa-apa, silakan aja. Tapi itu bukan sebagai sebuah ibadah. Lah kok orang gede mau pakai gitu, waduh. Ini yang akhirnya saya juga puasa Daud loh. Iya, 1 jam puasa, 1 jam enggak. Ya bukan Daud itu namanya, gerangsang, ya kan. Yang kedua, lalu kalau 1 jam sekali makan kan gerangsang Mas Yoyo. Nah yang kedua tadi tentang ini boleh ya, ayat itu boleh dipakai untuk mukodimah boleh ya, bukan kok enggak boleh saya bilang. Tapi kadang kurang pas itu kadang karena kita sudah merasa mendapat hidayah dan sudah merasa masuk surga. Bukan kok enggak boleh ya, boleh saja. Saya juga kadang-kadang memakai itu, tapi ya sebagai harapan itu nanti bisa kita ucapkan di surga sana gitu. Oke. Jadi itu beberapa hal yang jelas ukuran ibadah kita itu adalah Allah dan Rasul-Nya yang sudah dijelaskan. Dan memang ya begitu tadi Bu Mesti dan dulur semua, memang sekarang itu kajiannya lebih banyak yang sesuai nafsu, sesuai dengan keinginan. Nah, yuk sekarang jangan yang sesuai keinginan, tapi yang sesuai kebenaran. Jelas nih Bu Mesti ya, dan dulur semua? Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat, Senin sudah harus masuk kerja ini. Alhamdulillah semua semangat, saya bersyukur dan saya percaya. Husnudon, dulur-dulur yang ada di sini, tadi ada 174 kamera ini, dengan entah berapa ratus orang yang ikut, mudah-mudahan menjadi ahlul jannah ya. Dengan cara dimulai dulu kita, ayo menjadi orang yang alladzina amanu wa amilus sholihah, tapi dengan standar yang saya tadi saya terangkan. Saya rasa itu, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal akhyar. Allahumma afina fi man atayta wa afina fi man lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'ana al bala wal waba wa qad hasdina min al jinni wa syaitan wa kufar rabbana natina wa lana sayyidina min zalimin rabbana wa la taj'alna min zalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina muslimin. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit imanana wa muslimin. Wa natina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina Ya alimna minhu nasir bariyatna bila